Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang asuhan postoperasi pada kasus kebidanan. Nah, sebelumnya kita akan belajar terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan fase postoperatif. Nah, jadi fase postoperatif itu sendiri merupakan fase yang dimulai dengan masuknya pasien ke ruang pemulihan atau recovery room atau ruang intensif dan berakhir dengan evaluasi tindak lanjut pada tatanan rawat inap, klinik maupun di rumah. Jadi untuk fase operatif itu sendiri kan sebenarnya ada tiga, preoperatif, intraoperatif, dan juga postoperatif. Nah, di sini kita akan belajar tentang fase postoperatif. Nah, pada tahapan fase postoperatif ini biasanya perawatan itu akan menjadi lebih kompleks akibat adanya perubahan fisiologis yang mungkin terjadi pada pasien setelah melakukan operatif atau pasca bedah. Tindakan pasca operatif ini secara umum dilakukan di dalam dua tahap, yaitu periode pemulihan segera. Nah, ini biasanya dilakukan di recovery room, dan yang kedua adalah pemulihan berkelanjutan setelah fase pasca operasi. Nah, ini bisa dilakukan di tatanan rawat inap, klinik maupun di rumah. Nah, tujuan untuk perawatan fase postoperatif itu untuk apa? Yang pertama itu adalah menunjukkan kembali fungsi fisiologis normal. Maksudnya apa? Jadi selama proses operasi pasti pasien diberikan anestesi. Nah, anestesi ini dapat berdampak pada terjadinya perubahan fungsi fisiologis normal pada pernafasan. Nah, oleh karena itu dengan adanya perawatan pasca operatif diharapkan fungsi fisiologisnya itu kembali normal. Misalnya tadi fungsi pernafasannya itu menjadi normal. Kemudian tidak memperlihatkan adanya infeksi luka bedah. Nah, ini menjadi salah satu tujuan yang penting karena pada pasien pasca operatif itu memiliki resiko tinggi terjadinya infeksi luka apabila tidak dilakukan perawatan dengan baik. Kemudian pasien dapat beristirahat dengan nyaman. Nah, ini juga menjadi salah satu tujuan karena nanti setelah pembedahan biasanya klien akan mengalami nyeri pasca pembedahan. Oleh karena itu, perawatan pasca operatif ini bertujuan untuk klien. Yang terakhir adalah mengembalikan status kesehatan fungsional dengan keterbatasan pasca pembedahan. Tahapan perawatan postoperatif di sini secara umum dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah pemindahan pasien atau klien dari kamar operasi ke recovery room. Kemudian yang kedua adalah perawatan post anestesi di recovery room. Kemudian yang ketiga adalah transportasi pasien ke ruang perawatan. Dan yang terakhir itu adalah perawatan di ruang perawatan. Yang pertama adalah perawatan post anestesi di ruang recovery room. Jadi di sini setelah pasien selesai melakukan pembedahan, maka pasien itu akan dipindahkan ke ruang recovery room. Nah, di sini petugas kesehatan harus melakukan pengkajian terutama pada tingkat kesadaran klien. Lihat apakah klien itu sadar atau tidak. Nah, misalnya klien itu mendapat anestesi spinal dan sudah memiliki kesadaran yang cukup baik dengan kondisi di sekelilingnya, maka pasien tersebut dapat ditempatkan pada keadaan yang tidak terlalu membutuhkan alat-alat khusus. Namun sebaliknya, jika klien nampak tidak baik kondisinya dan kesadarannya masih belum pulih sempurna, maka kita bisa menempatkan ke recovery room yang memiliki atau tersedia peralatan-peralatan yang khusus. Nah, apa saja jenis peralatan yang umum di recovery room? Yang pertama itu adalah peralatan-peralatan untuk alat bantu nafas.
Misalnya oksigen, laringoskop, set tracheostomi, peralatan bronkial, kateter nasal, ventilator mekanik, ataupun suction. Nah, selain alat-alat tersebut, terdapat alat-alat lain yang tujuannya adalah untuk memantau status hemodinamik dari pasien, yaitu terdiri dari bedside monitor, set intravena, defibrilator, kateter vena, tourniquet, set kateterisasi ataupun drainase, bahan balutan bedah, dan juga medikasi atau obat-obatan. Nah, ini adalah contoh beberapa alat yang ada di recovery room: suction, ventilator, DC shock, bedside monitor, dan lain-lain. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari perawatan di recovery room? Yang pertama adalah mempertahankan jalan nafas. Nah, ini menjadi salah satu hal yang penting karena pada pasien pasca operasi itu biasanya mengalami kendala di dalam pernafasan akibat dampak dari pemberian anestesi. Nah, oleh karena itu, tugas kesehatan yang memiliki tugas di ruang recovery room itu harus dapat mempertahankan kepatenan jalan nafas dari pasien. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan ventilasi ataupun oksigenasi. Yang ketiga, mempertahankan sirkulasi darah. Yang keempat, mengobservasi keadaan umum klien. Bagaimana keadaan umumnya? Apakah baik atau buruk? Kemudian monitoring balance cairan. Dan yang terakhir itu adalah mempertahankan kenyamanan dan juga mencegah resiko injury. Pemulihan segera pasca operatif yang pertama yang harus ditangani oleh petugas kesehatan di ruang recovery room itu adalah pernafasan. Nah, obat anestesi tertentu itu biasanya dapat menyebabkan depresi pernafasan pada pasien, sehingga petugas kesehatan itu perlu waspada terhadap fungsi atau kondisi pernafasan klien. Nah, apa saja yang kita kaji untuk mengetahui pernafasan klien? Yang pertama itu bisa kita kaji frekuensi, irama, kedalaman ventilasi pernafasan, kesimetrisan gerakan dinding dada, bunyi nafas, ataupun warna dari membran mukosa. Selain itu, kita juga bisa mengkaji tentang saturasi oksigen klien. Nah, biasanya pernafasan yang baik itu apabila saturasinya itu di antara 92 sampai 100%. Nah, selain itu kita kaji juga apakah pasien itu terdapat akumulasi sekresi mukosa faring ataupun terdapat aspirasi muntah. Nah, ini beberapa pengkajian yang harus kita lakukan untuk mengetahui status pernafasan klien. Lalu tindakan untuk mempertahankan kepatenan jalan nafas itu apa saja? Yang pertama itu adalah positioning. Usahakan kepala dan leher itu berada pada posisi ekstensi. Nah, ini tujuannya adalah untuk mencegah adanya oklusi jalan nafas pada faring. Nah, apabila klien itu menghadap ke bawah, baik itu kepala ataupun leher, maka yang terjadi itu adalah lidah akan bergerak ke depan dan nanti akan mengakibatkan terjadinya peningkatan sekresi pada mukus. Nah, ini yang akan menyebabkan masalah terhadap kepatenan jalan nafas. Nah, ini penting harus diketahui oleh petugas kesehatan yang berada di ruang recovery room. Kemudian yang kedua, apabila klien itu sudah sadar, maka kita bisa meminta klien untuk melakukan batuk efektif dan juga latihan nafas dalam. Nah, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan ekspansi paru dan juga mengurangi resiko terjadinya atelektasis atau kolaps paru. Nah, selanjutnya yaitu suctioning. Nah, ini bisa dilakukan ketika kita menemukan klien yang memiliki akumulasi sekret mukosa faringnya itu berlebihan. Nah, untuk memperlancar pernafasannya kita bisa melakukan suctioning. Terakhir adalah pemberian oksigenasi. Nah, pemberian oksigenasi ini harus kita
berikan sesuai dengan kebutuhan dan juga instruksi dari dokter, sambil kita memantau saturasi oksigen dengan oximeter nadi. Pemulihan segera pasca operasi, selain pernafasan yang harus kita intervensi juga itu adalah sirkulasi. Jadi klien pasca operasi itu memiliki resiko mengalami komplikasi kardiovaskuler. Nah, hal ini bisa diakibatkan karena beberapa hal, misalnya karena pasien kehilangan darah baik secara aktual ataupun potensial ketika di tempat pembedahan, ataupun bisa terjadi karena efek samping anestesi, ataupun bisa terjadi karena ketidakseimbangan elektrolit. Nah, bagaimana kita dapat melihat apakah pasien pasca operasi itu memiliki sirkulasi yang baik atau buruk? Nah, kita harus melakukan beberapa pengkajian. Nah, pengkajian yang bisa kita lakukan itu diantaranya adalah kaji heart rate ataupun tekanan darah. Heart rate di sini adalah nadi. Nah, kita lihat nadinya pasien itu berapa. Misalnya kecepatan denyut jantung atau nadi klien di atas 110 kali per menit ataupun di bawah 60 kali per menit. Nah, ini kan tidak normal. Oleh karena itu, petugas kesehatan harus segera melaporkan ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Begitupun dengan tekanan darah. Nah, selain itu lihat juga warna dasar kuku. Nah, di sini bertujuan untuk melihat apakah sirkulasi dari pasien itu sampai ke perifer atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak, biasanya warna dasar kukunya itu akan nampak kebiruan. Kemudian adanya perdarahan. Ciri-ciri pasien mengalami perdarahan itu diantaranya adalah turunnya tekanan darah, kemudian meningkatnya kecepatan denyut jantung dan juga pernafasan, kemudian denyut nadinya lemah, kulit dingin, lembab, pucat, dan pasien bisa nampak gelisah. Nah, lalu tindakan apa saja yang dapat digunakan untuk mempertahankan kepatenan di dalam sirkulasi? Yang pertama itu kita harus selalu memantau tanda-tanda vital klien, baik itu tekanan darah, heart rate, respiratory rate, suhu, kemudian tingkat status nyeri pasien. Kemudian hentikan perdarahan dengan segera apabila klien memiliki resiko atau terjadi perdarahan. Kemudian yang ketiga adalah pertahankan cairan. Usahakan antara intake dan juga output dari cairan klien itu seimbang. Dan yang terakhir itu adalah medikasi atau pemberian obat-obatan sesuai dengan kebutuhan klien. Pemulihan segera pasca operatif yang ketiga itu adalah mengembalikan fungsi neurologis. Nah, fungsi neurologis ini dapat dikaitkan dengan tingkat kesadaran klien. Nah, bagaimana pengkajian untuk fungsi neurologis? Jadi, yang pertama kita bisa melihat tingkat kesadaran klien. Di sini apakah klien sudah sadar penuh atau masih tidak ada respon, atau masih sudah sadar tetapi belum sadar penuh. Kemudian kita bisa melihat refleks pupil klien, dan yang terakhir itu adalah kita bisa melihat pergerakan ekstremitas dari klien. Nah, tindakan apa yang dapat mempertahankan kepatenan atau meningkatkan fungsi neurologis klien? Nah, kita bisa melakukan stimulasi untuk tingkat kesadaran klien dengan cara kita bisa memanggil nama klien dengan suara yang sedang. Nah, lalu kita kaji apakah klien itu dapat berespon dengan tepat atau masih nampak bingung dan disorientasi. Nah, kalau misalnya pasien masih tertidur dan tidak ada respon, maka kita bisa mencoba untuk membangunkan klien itu dengan cara menyentuh ataupun menggerakkan bagian tubuh klien dengan lembut. Pemulihan segera pasca operatif yang keempat itu adalah untuk meningkatkan fungsi gastrointestinal. Jadi efek dari anestesi itu memiliki dampak akan memperlambat fungsi dari gastrointestinal, dan biasanya itu akan menyebabkan mual. Nah, biasanya pada tahap pemulihan pasca operasi itu bising usus masih terdengar lemah atau hilang
pada keempat kuadran di abdomen. Nah, untuk pengkajian yang bisa kita lakukan itu adalah dengan melihat atau mengkaji apakah klien itu mual, kemudian kita bisa auskultasi bising ususnya itu berapa kali per menit, kemudian kita bisa inspeksi abdomen untuk melihat apakah ada distensi pada salah satu area akibat adanya akumulasi gas. Lalu, tindakan apa saja yang dapat mempertahankan kepatanan fungsi gastrointestinal atau memulihkan fungsi gastrointestinal? Yang pertama itu untuk meminimalisir mual, maka kita harus mencegah klien untuk melakukan gerakan yang tiba-tiba. Kemudian kita juga bisa mempertahankan selang NGT dan menjaga agar selang NGT itu tetap paten dengan melakukan irigasi secara teratur. Nah, kemudian kita juga bisa melarang klien untuk makan atau minum sebelum organ pencernaan itu kembali normal. Nah, apa tanda organ pencernaan kembali normal setelah melakukan proses pembedahan? Yaitu biasanya klien itu kentut. Makanya para petugas itu sering menanyakan, "Ibu, apakah sudah kentut atau belum?" Nah, itu bertujuan untuk mengkaji kepatenan atau melihat fungsi dari pencernaan itu sudah kembali atau belum. Kalau misalnya jawabannya sudah sus atau sudah Bu Bidan, nah maka kita bisa menganjurkan klien untuk mulai makan ataupun minum sedikit demi sedikit. Pemulihan pasca operasi yang harus diperhatikan yang kelima itu adalah tentang keseimbangan cairan dan juga elektrolit. Nah, pada klien pasca bedah itu memiliki resiko mengalami ketidakseimbangan cairan dan juga elektrolit. Oleh karena itu, kita harus mengkaji status hidrasi dan juga monitoring fungsi jantung dan juga neurologis untuk melihat apakah ada tanda-tanda perubahan ataupun ketidakseimbangan elektrolit. Nah, tindakan yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan atau memperbaiki keseimbangan cairan dan elektrolit pasien pasca operasi, diantaranya kita harus mempertahankan infus IV. Nah, satu-satunya sumber asupan cairan klien pasca operasi pembedahan itu yaitu melalui infus. Nah, oleh karena itu kita harus pertahankan rehidrasi klien melalui infus tadi. Kemudian kita juga harus mencatat keseimbangan balance cairan baik intake dan juga output untuk melihat apakah klien itu kekurangan atau kelebihan cairan. Pemulihan segera pasca operatif yang keenam itu adalah rasa nyaman. Sesaat setelah anestesi itu habis, maka yang dirasakan klien biasanya itu adalah nyeri. Nah, nyeri akut akibat insisi ini biasanya menyebabkan klien itu mengalami gelisah dan bisa juga dapat menyebabkan perubahan tanda-tanda vital. Nah, pengkajian yang dapat kita lakukan untuk melihat status rasa nyaman nyeri klien diantaranya adalah kita kaji skala nyeri klien. Apakah klien itu mengalami nyeri sedang, berat, ataupun ringan. Kemudian evaluasi respon terhadap pemberian analgesik. Jadi setelah pasti kan ada pemberian analgesik pasca anestesi kan. Nah, itu kita tanyakan kepada klien apakah obat analgesik itu sudah dapat meminimalisir rasa nyeri klien atau belum. Kemudian dokumentasi beratnya nyeri secara objektif. Nah, kita juga harus bisa menilai tingkat nyeri klien itu secara objektif. Nah, tindakan apa yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir rasa nyeri klien? Yang pertama itu ya pasti pemberian medikasi berupa analgesik narkotik. Lalu, kriteria apa saja yang bisa kita gunakan untuk memindahkan klien dari ruang recovery room? Yang pertama itu adalah fungsi pulmonalnya itu tidak terganggu, minimalnya sudah stabil. Kemudian hasil oksimetri nadinya itu menunjukkan saturasi oksigen yang adekuat.
Ya, kalau bisa sampai 100%. Kemudian tanda-tanda vitalnya stabil, orientasi pasien terhadap tempat, waktu, orang, ataupun lingkungan itu sudah sesuai atau tepat. Kemudian haluaran urin tidak kurang dari 30 ml per jam, mual muntah terkontrol, dan nyeri minimal. Nah, ini beberapa kriteria untuk mengeluarkan klien atau pasien dari ruang recovery room. Setelah kita bisa menyimpulkan bahwa pasien itu dalam kondisi stabil dan dapat dipindahkan ke ruang perawatan, hal yang harus kita perhatikan itu adalah untuk transportasi pindah ke ruang perawatan. Nah, di sini ketika memindahkan pasien dari ruang recovery room ke ruang perawatan itu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu adalah perencanaan. Nah, perencanaan di sini itu petugas kesehatan harus mengevaluasi tentang kesiapan klien. Itu bisa kita lihat tentang tanda-tanda vitalnya apakah sudah stabil atau belum. Kemudian kita lihat apakah klien memiliki kontrol suhu tubuh yang baik, memiliki fungsi ventilasi yang baik, nyeri dan mual muntah minimal, dan drainase luka terkontrol. Nah, apabila kondisinya itu sudah stabil semua, maka kita harus menyiapkan yang kedua, yaitu sumber daya manusia. Jadi untuk memindahkan klien pasca operasi dari ruang recovery room ke ruang perawatan itu harus menyiapkan sumber daya manusia yang di sini diartikan adalah petugas kesehatan, baik itu bidan ataupun perawat, itu dapat menangani kondisi kegawat daruratan yang mungkin terjadi selama perjalanan menuju ke ruang perawatan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah equipment atau peralatan. Jadi kita juga harus menyiapkan beberapa peralatan yang nanti sekiranya dibutuhkan ketika pasien itu mengalami kondisi kegawat daruratan, misalnya tabung oksigen apabila klien mengalami gangguan pernafasan, kemudian selimut ketika klien tiba-tiba terjadi hipotensi, dan cairan infus apabila klien mengalami perubahan sirkulasi. Nah, ini adalah beberapa faktor yang harus kita perhatikan untuk memindahkan klien dari ruang recovery room ke ruang perawatan. Sesampainya ke ruang perawatan, apa saja yang harus diperhatikan oleh petugas kesehatan di ruang perawatan? Yang pertama itu kita kaji lagi tentang kepatenan jalan nafas. Nah, kita bisa menganjurkan kepada klien untuk melanjutkan latihan nafas dalam dan juga batuk efektif. Kemudian petugas kesehatan juga dapat menganjurkan klien untuk melakukan mobilisasi dan juga ambulasi dini. Nah, ini penting harus dilakukan untuk mengembalikan kondisi pasien itu dengan segera. Nah, ambulasi ataupun mobilisasi dini ini dapat dilakukan setelah 6-10 jam. Itu pasien diharuskan sudah bisa miring kanan atau miring kiri. Kemudian setelah 24 jam dianjurkan pasien itu sudah mulai belajar untuk duduk, dan setelah duduk dianjurkan untuk belajar berjalan. Nah, ini juga penting ketika kita menghadapi kasus pasca sesio cesaria. Jadi kita harus menganjurkan ibu itu segera melakukan mobilisasi dan juga ambulasi dini karena memiliki banyak sekali manfaat. Diantaranya adalah untuk meminimalisir nyeri dan juga mempercepat proses penyembuhan luka. Nah, ini adalah beberapa bentuk atau contoh dari mobilisasi ataupun ambulasi dini yang bisa dilakukan oleh pasien pasca operasi yang sudah berada di ruang perawatan. Nah, bisa menggerakkan ekstremitas, baik ekstremitas atas ataupun ekstremitas bawah. Kemudian bisa melakukan latih miring kanan miring kiri. Nah, setelah miring kanan miring kiri sudah bisa, nanti bisa berlatih untuk bangun, duduk. Kemudian kalau misalnya ibu dengan posisi cesaria itu bisa sambil menyusui dengan duduk. Nah, setelah itu kita bisa latih pasien untuk berjalan. Jadi kalau untuk perawatan pasien sesio cesaria itu kan 2-3 hari. Nah, diharapkan ketika klien itu
diperbolehkan untuk pulang ke rumah, itu pasien sudah bisa berjalan secara mandiri. Nah, yang ketiga itu pertahankan kenyamanan klien, terutama di dalam meminimalisir nyeri. Bisa positioning, misalnya posisi apa yang membuat klien itu nyaman dan meminimalisir nyeri. Dan kita juga bisa bantu pengeluaran sekret pulmonal. Nah, biasanya salah satu efek dari pemberian anestesi, terutama pada operasi yang durasinya itu lama, itu adalah peningkatan sekresi pulmonal. Nah, oleh karena itu kita bisa latih pasien untuk melakukan batuk efektif setiap 2 jam sekali. Kemudian kita juga bisa melakukan perawatan mulut untuk mengencerkan lendir, dan kita bisa melakukan suctioning jika ada sekret yang berada pada saluran pernafasan bagian dalam. Tata laksanaan yang dapat kita lakukan di ruang perawatan untuk mencegah adanya statis sirkulasi itu diantaranya yang pertama adalah menganjurkan latihan kaki. Nah, di sini dapat kita anjurkan klien untuk melakukan latihan kaki minimal setiap jam ataupun ketika klien terjaga. Nah, tujuannya di sini adalah untuk memperlancar sirkulasi, terutama pada sirkulasi perifer. Kemudian kita juga bisa pasang stocking anti emboli. Nah, di sini kita harus sesuai dengan instruksi dokter. Kemudian anjurkan untuk melakukan ambulasi dini agar sirkulasinya itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian positioning. Nah, di sini yang harus diingat ketika kita melakukan positioning itu adalah hindari posisi-posisi yang dapat mengganggu aliran darah. Lalu bisa memberikan cairan yang adekuat. Selanjutnya, penata laksanaan pasien di ruang perawatan untuk meningkatkan eliminasi normal dan juga nutrisi yang adekuat. Yang bisa kita lakukan itu adalah mengkaji peristaltik usus pasien setiap 4-8 jam. Nah, di sini bertujuan untuk melihat apakah organ pencernaan klien itu sudah siap untuk bekerja kembali secara normal. Kemudian pertahankan asupan cairan dan nutrisi. Kemudian kita bisa meningkatkan asupan pemberian cairan ataupun nutrisi itu secara bertahap. Tingkatkan ambulasi dan juga latihan aktivitas secara fisik. Di sini juga salah satu tujuannya untuk meningkatkan atau mengembalikan fungsi normal dari organ pencernaan. Kemudian pertahankan asupan cairan yang adekuat dan berikan enema supositorial rektal apabila terjadi konstipasi. Nah, konstipasi ini sering terjadi pada klien dengan proses atau durasi pembedahan yang lama atau pada ibu postseksil cesaria. Nah, kita bisa memberikannya obat anti konstipasi. Demikianlah materi tentang asuhan pos operasi pada kasus kebidanan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.